Inilah detik-detik saat tanah longsor menimpa sejumlah rumah di Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Sabtu pagi. Sedikitnya 8 rumah mengalami rusak berat setelah diterjang tanah longsor yang datang secara tiba-tiba. Sebagian besar rumah warga hancur pada bagian badan rumah setelah tertimpa tanah dari gunung, sehingga pemilik rumah berhamburan keluar ke jalan raya. Warga sekitar dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka mengevakuasi barang berharga pemilik rumah ke tempat yang lebih aman. Menurut Babin Kamtipmas Sakuli, longsor terjadi setelah sebelumnya wilayah Kolaka diterpa hujan lebat sejak Kamis malam. Beruntung dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pemerintah setempat mengimbau kepada warga yang rumahnya tertimpa tanah longsor agar untuk sementara mengungsi ke tempat yang aman guna mengantisipasi longsor susulan. Selain itu, kondisi tanah di wilayah Kelurahan Sakuli juga masih labil. Sebuah rumah penghubung antar desa di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terputus akibat banjir bandang. Putusnya jembatan sepanjang 15 meter ini diduga lantaran tidak kuat menahan derasnya air sungai setelah wilayah ini diguyur hujan deras selama 4 jam. Akibatnya air sungai meluap lantaran tidak mampu menampung air. Selain jembatan, banjir juga menggenangi permukiman warga dan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah hingga kantor pemerintahan desa. Aktivitas warga pun lumpuh. Warga setempat berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan demi keberlangsungan aktivitas mereka. Beginilah kondisi jalan tol BSD Bitaro yang terendam banjir tepatnya di kilometer 8 arah Jakarta. Hujan deras yang melanda wilayah kota Tangerang Selatan membuat jalan tol pada Sabtu pagi terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Selain curah hujan yang tinggi, saluran air yang berada di pinggir tol diduga tidak kuat menahan derasnya debit air sehingga mengakibatkan air meluap masuk ke jalan tol. Para pengendara yang melintas terpaksa menurunkan laju kecepatannya sehingga antrean kendaraan mengarah ke Jakarta terjadi. 1 unit pompa dikerahkan ke lokasi untuk menyedot air yang menggenangi tol agar cepat surut. Video viral seorang wanita di media sosial yang bergaya tak pantas mendapat kecaman publik. Wanita berhijab ini memamerkan bagian dadanya dan mendapat komentar negatif warganet. Tak berselang lama usai videonya viral, wanita dalam video ini meminta maaf kepada masyarakat. Warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini mengakui perbuatannya tak pantas dilakukan. Ia sengaja membuat video hanya demi meningkatkan jumlah pengikut di media sosial. Bagi Anda ibu-ibu yang suka berkendara motor, hati-hati saat berkendara sambil membawa anak kecil. Jangan sampai kejadian seperti video yang viral ini. Gara-gara anaknya memutar gas motor saat ibunya sedang menurunkan barang, sementara mesin tak dimatikan. Motor yang mereka tumpangi melaju kencang hingga menabrak toko kelontong. Menurut keterangan akun Terang Media, insiden terjadi di Tekerharjo, Lamongan, Jawa Timur. Aksi berbahaya dilakukan seorang pria yang duduk di atas mobil ambulans ketika sedang melaju. Menurut keterangan dari akun Fakta Indo, iring-iringan ambulans berlogo partai politik ini hendak melayat ke rumah duka teman sesama driver ambulans yang meninggal dunia. Salah satu petinggi partai yang logonya terpampang dalam ambulans beralasan, sirine ambulans rusak hingga rekannya naik ke atas untuk membetulkan. Kepulan asap tebal di Jembatan Mujang, Tulungagung, Jawa Timur mengagetkan warga. Kepulan asap ternyata disebabkan oleh kebakaran rumah non-permanen yang ada di bawah jembatan. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Pemirsa, mulai hari ini rute KRL di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi ini berubah. Akibatnya kepadatan penumpang terjadi di stasiun penghubung seperti Stasiun Manggarai dan Stasiun Tanah Abang. Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai didominasi oleh penumpang dari dan menuju Bekasi. Kepadatan diduga banyak penumpang yang belum tahu rute baru. Pasalnya, bila sebelumnya warga Bekasi yang ingin ke Jakarta bisa langsung turun di stasiun tujuan terdekat, kini harus transit terlebih dahulu di Stasiun Manggarai atau Stasiun Tanah Abang.
Tidak hanya itu, tidak adanya kereta langsung dari Muara Angke ke Bogor membuat penumpang menumpuk di stasiun Manggarai. Penumpang pun harus antre untuk masuk ke peron. Perubahan rute KRL akibat adanya switch over kelima di stasiun Manggarai dimulai Jumat malam. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di stasiun Manggarai, kita sudah terhubung dengan reporter Vito Erlangga di sana. Vito, bagaimana kondisi terkini di stasiun Manggarai malam hari ini? Apakah masih sepadat siang tadi? Ya, baik Anissa dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa hingga petang menuju malam pada saat ini di stasiun Manggarai masih terpantau adanya kepadatan jumlah penumpang KRL yang akan melakukan aktivitas perjalanan menuju ke sejumlah stasiun. Akan tetapi Anissa, jika dibandingkan dengan jumlah atau volume penumpang pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kepadatan penumpang saat ini agaknya sudah mulai terurai. Namun hingga saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya, sejumlah petugas masih terus memberikan sosialisasi kepada para penumpang KRL terkait dengan adanya perubahan rute KRL yang dimulai per hari ini. Dan tadi juga sempat terjadi perlambatan sejumlah rute atau sejumlah kereta api yang membuat adanya penumpukan penumpang yang terjadi sekitar pukul 14.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini dari pihak PT KCI sendiri masih terus melakukan evaluasi untuk memperbaiki mobilitas dari kereta api KRL. Dan tadi kami juga melihat sejumlah penumpang ini mayoritas masih kebingungan lantaran dengan adanya perubahan rute KRL ini, khususnya para penumpang yang menggunakan kereta api komuter lain lintas Bogor dan lintas Bekasi. Pada contohnya seperti tadi kami juga menjumpai beberapa penumpang KRL yang mengarah dari stasiun Bogor menuju ke arah Tanah Abang. Ini terpaksa harus transit di stasiun Manggarai terlebih dahulu untuk pindah lajur untuk menaiki kereta api KRL yang mengarah dari Bekasi menuju ke arah Kampung Bandan. Sementara itu untuk para penumpang yang mengarah dari Bekasi yang hendak menuju ke stasiun Jakarta Kota ini juga harus transit di stasiun Manggarai untuk mengikuti trayek kereta api KRL dari arah Bogor menuju ke stasiun Jakarta Kota. Kemudian Anissa, berdasarkan data yang kami terima dari Humas PT KCI sendiri menyebut bahwa setidaknya hari ini terhitung sebanyak sekitar lebih dari 220.000 orang melakukan perjalanan menggunakan KRL, dan untuk angka penumpang yang transit di stasiun Manggarai ini tercatat sedikitnya yaitu 120.000 penumpang dan paling banyak itu 200.000 penumpang. Dan dari pihak PT KCI sendiri menyebut bahwa pihaknya masih terus melakukan evaluasi terkait dengan penerapan perubahan rute KRL ini, mengingat adanya potensi lonjakan jumlah penumpang khususnya pada hari kerja yaitu mulai Senin besok. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, Vito, sejauh ini apakah ada tadi Anda menyebutkan bahwa memang banyak sekali penumpang yang kebingungan kemana harus pindah jalur, belum lagi tangganya yang sangat tinggi. Sejauh ini apakah ada protes dari para penumpang, dan dilihat hari ini adalah akhir pekan, keramaiannya dan kepadatannya begitu luar biasa. Apakah ada antisipasi dari KCI sendiri untuk hari Senin? Baik, Vito, silakan. Ya, baik Anissa, bahwa betul tadi kami juga sempat menjumpai sejumlah penumpang khususnya yang mengarah dari stasiun Bogor, khususnya mereka yang akan beraktivitas di wilayah Tanah Abang atau stasiun Tanah Abang. Mereka sendiri mengaku masih sangat kebingungan lantaran harus berpindah lajur. Jika biasanya, Anissa, seperti kita ketahui pada
rute KRL sebelumnya ini melayani dari arah stasiun Bogor menuju ke arah Jakarta Kota maupun ke arah Kampung Bandan. Namun dengan adanya perubahan rute KRL ini, untuk KRL saat ini hanya melayani dari stasiun Bogor untuk rute langsung dari stasiun Bogor menuju ke arah Jakarta Kota. Kemudian untuk tadi kami juga sempat menemui sejumlah penumpang dari dari wilayah stasiun Bekasi. Mereka juga menuturkan hal yang sama ketika mereka hendak menuju ke arah stasiun Jakarta Kota, yang mana jika biasanya bisa ditempuh langsung menggunakan satu KRL, namun saat ini harus transit di stasiun Manggarai untuk berpindah trayek. Dan untuk dari stasiun Bogor sendiri, maka semua KRL ini akan turun di rel layang begitu, yaitu di peron 10 dan peron 13, dan apabila akan melakukan pergantian atau melakukan pergantian kereta api atau berpindah lajur, ini para penumpang harus menuruni tangga atau eskavator yang sudah disediakan menuju ke peron bawah, yaitu di peron 6 ataupun peron 7 jika hendak menuju ke arah Kampung Bandan ataupun dari arah Bogor yang hendak menuju ke arah Bekasi. Sementara itu dari pihak PT KCI sendiri saat ini masih terus melakukan evaluasi khususnya terkait dengan masih adanya keterlambatan sejumlah kereta api begitu. Hal ini lantaran masih adanya proses switch over, sehingga sejumlah kereta api yang masuk ke arah stasiun Manggarai ini sempat mengalami perlambatan, sehingga terjadi penumpukan penumpang yang menunggu menuju ke peron 6 dan peron 7. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Vito. Pemirsa, misteri hilangnya seorang dokter di Toli-Toli, Sulawesi Tengah akhirnya terungkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.